Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rismianti, motivator magang Bimba Unit Gedong Panjang, Kota Sukabumi. Saya akan menjawab tugas motivator magang di hari kedua. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Yang ketiga, apa tujuan individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing, sebutkan. Untuk yang anak bermain sambil belajar menggunakan bahasa Bimba dan bisa bernyanyi, berdialog maupun mendongeng. Untuk motivator atau gurunya membimbing anak dalam proses minat baca dan belajar sesuai paradigma Bimba dan metode Bimba. Yang kelima, apa perbedaan individual system dan classical system? Perbedaannya, untuk yang individual itu lebih sedikit, dan kalau klasikal muridnya lebih banyak. Dan untuk materinya, individual system itu berbeda dengan classical system, karena untuk classical system itu sama. Dan yang terakhir ada yang bedanya, itu kurikulum menyesuaikan bagi individual system dan kurikulum classical system itu ditentukan. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat pendekatan secara individual system? Yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter anak. Yang kedua, motivator harus mencari tahu kesukaan anak minimal 3. Yang ketujuh, apa dampak jika pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya anak akan senang dan nyaman saat proses bermain dan belajar. Yang kedelapan, apa dampaknya jika proses pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya dalam proses belajar bermain sambil belajar akan tidak bertahap sesuai kemampuan masing-masing anak. Karena kalau individual mah berbeda kemampuannya, kalau klasikal itu ditentukan. Yang pertama ada selanjutnya, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator. Yang kedua, mengapa kegiatan harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralih, dan cepat bosan. Yang ketiga, apa tujuan yang dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak bosan dan semakin tertarik, bersemangat, juga antusias dalam bermain sambil belajar. Yang kelima, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama ada kemampuan afektif, yang kedua kognitif dan psikomotorik. Kelima, kegiatan apa yang termasuk kemampuan afektif? Yaitu bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk dalam kegiatan kognitif? Yaitu ada membaca dan berhitung. Yang selanjutnya, apa kegiatan yang termasuk dalam psikomotorik? Psikomotorik itu ada 2, motorik kasar dan halus. Jadi untuk motorik kasarnya itu menangkap, melempar, dan menari. Untuk motorik halusnya ada mewarnai, menarik garis, dan menulis. Selanjutnya, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dalam proses variation skill mengenal istilah teori Bandul. Di mana kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Adalah ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu ketika sesuatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Adalah ketika seseorang mampu maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.